Jadi kebahagiaan itu tentang apa yang kita cintai. Sebenarnya itu. Kalau hari ini kita mencintai dunia, maka dunia ini akan menjadikan terasa indah dalam hidup kita. Dunia akan terasa seperti surga ketika kita mendapatkan dunia. Kalau kita mencintai dunia. Lah, maka kita akan bahas tentang sebenarnya apa yang kita cintai sih di dunia. Jadi kebahagiaan itu tentang apa yang kita cintai. Sedangkan kita mencintai itu hanya ada dua. Akarnya itu ada dua. Yang satu cinta pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah perhiasan dunia. Pak, saya nggak cinta perhiasan dunia. Saya cinta sama istri saya, sama perempuan saya. Itu. Ya itu sama. Itu perhiasan dunia. Perhiasan dunia itu apa? Wanita yang solehah katanya kan. Sebaik-baik perhiasan dunia kan wanita yang solehah, itu kan bagi orang yang beriman. Tapi kalau orang yang tujuannya dunia dan perhiasannya, perhiasan yang paling indah apa? Istri yang cantik, suami yang ganteng, ya enggak? Kalau gantengnya luntur, cantiknya pudar gimana? Masih cinta enggak? Saudara kan cintanya sama mukanya. Kalau mukanya cantik, begitu nikah setahun langsung perutnya gede banget itu kan, gendut, obesitas gimana? Saudara masih cinta? Enggak juga. Jadi kalau orang mencintai karena perhiasan dunia itu sangat lemah. Karena sewaktu-waktu akan berubah. Anak, saudara mencintai anak. Berapa banyak orang tua dibunuh sama anak-anaknya? Berapa banyak? Kalau anaknya durhaka, melawan sama orang tua, kira-kira apa yang saudara lakukan? Punya suami, punya istri, kalau durhaka sama saudara, kira-kira membuat saudara bahagia enggak? Enggak. Terus harta benda dan kekuasaan, itu kita udah bahas. Jadi artinya, anak, istri atau suami ini adalah titipan sementara. Sedangkan harta, benda, dan kekuasaan itu pasti akan musnah. Tapi kalau saudara mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya itu menyuruh, mewajibkan kepada hambanya untuk beramal soleh. Jadi setiap amal soleh yang kita lakukan itu membuat kita bahagia. Kalau kita benar-benar cinta pada Allah dan Rasulnya. Coba kalau orang beriman bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah, senang. Saudara datang ke majelis ilmu, senang. Saudara bisa berbuat baik, senang. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menggunakan hamba sebagai tanganmu untuk menyebarkan rahmatmu. Betapa banyak di luar sana orang kepengen berbuat baik, tapi sangat sulit meninggalkan kebiasaan yang buruk. Itu seperti itu. Jadi ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya, di sana itu sebenarnya banyak kebahagiaan. Itulah dinamakan manisnya keimanan. Tapi kalau di sini, ini akan sirna, ini akan musnah. Ketika dunia yang kita cintai, kita akan banyak menderita. Maka di dalam Quran surat Ali Imran ayat 14-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Terus ayat selanjutnya. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Jadi apa yang lebih baik daripada yang ini nih? Yang dikatakan apa? Perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, dan kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang. Daripada ini semua, ada yang lebih baik kata Allah. Yaitu, bagi orang-orang beriman, yaitu bertakwa. Orang yang bertakwa.
tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kata Allah, dunia dan perhiasannya itu nggak ada apa-apanya. Dan yang lebih baik itu surga dan yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hamba. Ada yang sebagian berpendapat kalimat ayat ini dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Itu fitrah katanya buat manusia. Padahal bukan. Manusia itu jamak, ada yang iman dan ada yang kafir. Jadi orang yang mandang dunia indah itu lebih kepada orang-orang yang kafir, karena di dalam ayat lain apa bunyinya? Dunia ini jadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir. Kalau orang beriman apa? Penjara. Ini yang dimaksud. Maka kalau kita mencintai perhiasan dunia yang berlebihan, itu kita akan banyak menderita, bukannya bahagia. Saudara kepengen jadi dokter, seandainya sekolah, kuliah, pengen jadi dokter. Begitu sudah jadi dokter, apakah setelah jadi dokter seseorang itu bisa menjadi bahagia karena cita-citanya tercapai? Tanya sama semua dokter, bahagia nggak? Enggak. Kenapa? Masih buka praktek. Coba kalau udah jadi dokter udah bahagia, ngapain buka praktek, kan sudah jadi dokter. Buka praktek nyari apa? Duit. Ngobatin orang. Ya kan? Ya kalau yang benar ya mereka banyak untuk menolongnya. Kalau yang nggak waras ya darah orang dijadikan bisnis. Kan seperti itu. Coba ada lagi yang sekolah sini tujuannya apa? Pengen jadi apa? Arsitek. Saudara pengen jadi arsitek. Begitu jadi arsitek apa saudara akan bahagia? Ada jaminan. Kerjanya gambar doang terus nggak ada yang bayar, bahagia? Ujung-ujungnya duit lagi. Sebenarnya cita-cita itu ya sebenarnya apa? Angan-angan kosong. Cita-cita terhadap dunia ini angan-angan kosong. Yang ketika tergapainya satu keinginan, itu akan tumbuh keinginan-keinginan yang lain. Begitu tergapai keinginan lagi, tumbuh keinginan lain. Jadi seorang tergapainya sebuah cita-cita, keinginan, itu bukan tolak ukur kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, orang bahagia itu ketika dia mampu meninggalkan semua keinginan dunia. Itu di situ ada jaminan kebahagiaan. Atau dengan kata lain, zuhud terhadap dunia.